Seriously, no one's gonna make Gita Wirjawan fan base. Tahu nggak? Nih, I'll tell you a secret. Dulu tuh saya tuh takut banget public speaking. Tapi saya punya bos di Amerika yang sering marahin saya. Dia naik kapal tenggelam dikelilingin 2000 hiu, dia berenang 24 jam terus terdampar di pulau. Oke, next aku kalau mau hire orang, aku kayak pernah dikelilingi hiu dan kalian survive. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya, menyajikan obrolan tak terduga dan dibawakan dengan semaunya. Selamat datang di Ngobrol Sore bersama gue Putri Tanjung. Hari ini special sekali guestnya karena bikin deg-degan. Pak Gita Wirjawan, idola semua anak muda. Pak Gita, thank you so much for coming. Thank you. Makasih bisa diundang. Aku deg-degan sekali ketemu Pak Gita. Kalau ngobrol sama Pak Gita selalu deg-degan. Pak, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita main game dulu Pak. Biar pemanasan. Oke. Aku akan bacain tweet-tweet netizen anak-anak muda yang ngomongin Pak Gita di Twitter. Ouch. Oke. Tweet pertama, coba dibacakan Pak Gita. Tweet I pertama. wish I could have recognized Gita Wirjawan earlier. This man is definitely my new role model. Okay. Gimana Pak rasanya menjadi role model anak muda Indonesia? Sekarang Pak Gita jadi bahan omongan di mana-mana, apalagi dengan ada podcastnya Endgame. Mudah-mudahan in a positive way sebagai acuan atau role model. Tapi sebetulnya saya tuh akhir-akhir ini emang banyak ngajar. Iya. Jadinya Endgame ini sebetulnya is an extension of my teaching. Yes. Jadinya kalau memang apapun yang kita omongin, apapun yang kita ajarin itu pengaruhnya positif, alhamdulillah. Next tweet. Seriously, no one's gonna make Gita Wirjawan fan base. Gimana Pak? Aku mau mengelola fanbase-nya Pak Gita. Saya nggak mau ini kultus, saya nggak mau ini community driven atau apa. Tapi ya kalau emang pengaruhnya ada, ya udah. Saya tuh suka dikelilingin sama orang yang mana saya bisa belajar. Iya. Iya kan? Iya. Dan saya paling suka kalau dikelilingin sama orang yang lebih pinter daripada saya. Iya. Karena kalau dia lebih bercahaya ya kita juga semestinya ngerasain. Betul. Kan. Jadinya kalau dia punya ide yang brilian terus dia bisa jalan sendiri, wow, mission accomplished. Yeah. Jadi nggak perlu sticky dengan saya gitu loh dalam bentuk fanbase atau apa. Next tweet. Bayangin lo wawancara kerja terus ada Gita Wirjawan. Wassalam, saya pulang lagi. Apa nih maksudnya bayangin lo wawancara kerja terus HRD-nya Gita Wirjawan. Oh, oke. Deg-degan pasti. Pak, kalau Pak Gita lagi hire orang, apa yang Pak Gita lihat? Apa yang pertama kali Pak Gita lihat? Udah berkembang. Dulu kita selalu nyari orang yang cerdas. Nah, iya. Terus setelah itu kita nyari orang yang well rounded. Tapi akhir-akhir ini saya nyari orang yang beruntung. Lucky. Exactly. Karena saya kan ya udah balik lagi ke entrepreneurship. Iya. Like it or not, kalau berbisnis tuh harus ada hokinya kan. Ada faktor keberuntungan ya Pak. Iya. Tapi gimana cara lihatnya? Ya maksudnya dia nggak bisa odop-odop banget lah. Iya. Tapi dia oke, tapi dia ada hokinya apa enggak? Gimana cara Pak Gita lihat kehokian itu? Suruh dia jelasin aja. Lu pernah untung nggak sih? Lu pernah hoki nggak sih? Ya salah satu contohnya yang agak-agak dramatis kalau dia cerita dia naik kapal tenggelam dikelilingin 2000 hiu, dia berenang 24 jam terus terdampar di pulau, selesai. Langsung di-hire. Hoki kan, ya udah. Tapi kalau ya dan itu kita bisa verifikasi kan cerita-cerita seperti itu. Tapi kelihatan kok kalau ngobrol sama orang, apalagi udah setengah jam 45 menit nih orang ngebullshit aja atau nih orang mungkin bisa membuktikan bahwa dirinya tuh hoki gitu. Oke, itu penting sih. Oke, next aku kalau mau hire orang, aku kayak pernah dikelilingi hiu dan kalian survive. Oke, next tweet. Udah baca berapa ribu? Oke, saya tuh baca kurang lebih 1 buku per minggu. 1 buku per minggu? Dan kalau baca tuh saya rajin baca mungkin semenjak 10 tahun yang lalu. Tapi sebelumnya mungkin nggak setiap minggu. Gitu. What's your favorite book Pak? Saya tuh kalau ke toko buku random, jadinya saya ambil top 10-nya aja dan saya nggak ngeliat topik.
Mau topiknya mengenai fisika, mengenai musik, ekonomi, apapun saya ambil aja. Gitu. Dan itu cara saya dari awal ya untuk memaksa diri untuk supaya luas ya Pak, broad based ya. Gitu. Makanya aku lihat podcastnya Pak Gita nyambung aja ngomongin apapun itu dari A sampai Z juga tetap nyambung. Nah, Pak Gita, I wanna know, kan now you're a very successful entrepreneur ya. No, not very. Just trying to be successful. Maksudnya Pak Gita udah jadi pengusaha udah cukup lama, udah asam garam lah Pak. Tapi banyak yang nggak tahu ternyata Pak Gita tuh pengalamannya sebelum itu banyak gitu kan. Pernah cuci piring, pernah main piano di sana sini dan segala macamnya. Ceritain dong Pak, waktu pengalaman itu. Saya tuh waktu ke Amerika tuh I come from a middle class family di Jakarta, tapi pas-pasan banget waktu sampai ke sana. Jadi satu-satunya cara untuk saya nggak pulang ke Indonesia ya adalah untuk melakukan odd jobs. Jadinya ya waktu itu kan yang ada cuman nyuci piring, ngepel, bersihin toilet, main piano, dan kebetulan saya punya bakat lah atau keahlian main piano. Ya udah itu diberdayakan semuanya. Itu seminggu kerja mungkin 40 jam nyambi sambil ngambil kelas 5 sampai 7 kelas per semester. Waktu itu dapat berapa Pak per jamnya? Kalau dulu minimum wage itu $3.65. Ya per jam. Kalau piano itu per jamnya saya dibayar $25. Main 2-3 jam. Enggak, yang gedenya di tip. Kalau main piano tuh tipnya gede. Jadi kalau kita mainin lagu yang romantis gitu, kena tuh ada pasangan yang tersentuh, baper langsung dia bisa ngetip, kadang-kadang bisa $50. Oh gitu. Iya? Zamannya tuh gede banget dong Pak? Gede banget, tahun 80-an itu gede banget. Tapi kalau dia nggak happy dengan lagunya ya nggak dikasih tip, paling ya rata-rata ngasih tip paling $5 atau berapa. Dari semua pekerjaan, mana yang paling berkesan Pak? Kalau menurut saya semuanya berkesan. Kalau waiter tuh saya berapa tahun tuh jadi waiter, itu benar-benar belajar mengenai customer service. Karena kalau orang tuh lagi dilayanin, banyak yang komplain karena piringnya nggak anget. Betul. Banyak yang komplain ikannya kurang matang atau nggak sesuai dengan pesanannya. Dia mau medium well atau atau rare atau apa. Itu kita belajar mengenai gimana feedback loop. Ya, jadi feedback loop tuh penting banget kalau kita di belakang. Terus kita bisa dapat masukan dari depan, terus kita respon, itu bisa diaplikasikan ke segala vertikal bisnis kalau menurut saya. Dan melatih kesabaran ya Pak. Jadi oh iya, dan sering dimaki-maki juga kan kalau salah atau apa. Waktu kecil, sebenarnya cita-citanya apa Pak? Dulu saya cita-citanya mau jadi musisi, asli. Jadinya waktu itu terkristalisasi waktu SMP SMA lah, karena kayaknya dulu juga sibuk dengan olahraga, tapi kayaknya musik tuh lebih nyambung. Dan waktu lulus SMA saya harus milih mau apa, akhirnya saya milih musik. Dan saya benar-benar, niat lah mau bisa ngiringin penyanyi-penyanyi yang terkenal, syukur-syukur bisa nulis skor, film, syukur-syukur bisa bikin aransemen dan produksi musik dan segalanya. Sampai mau lulus S1 itu geser. Gitu. Kenapa tuh Pak bergesernya ibu? Karena ibu tuh kekeh untuk saya ngambil sesuatu yang pragmatis, yang useful. Akhirnya pindah ke accounting. Waktu itu gimana Pak perasaannya? Udah tahu mau jadi musisi terus harus. But no regrets ya. In hindsight, I mean mothers are always right. Dan itu keputusan atau amanah yang kalau menurut saya sangat bijaksana. Gitu. Tapi beberapa hari itu in denial, in rejection, in whatever lah, gitu mode-nya. Pak, waktu shifting career dari banker dan segala macamnya, dan akhirnya mau menjadi seorang pengusaha, waktu itu triggernya apa Pak? Dan what's your first step back then untuk mau jadi seorang pengusaha? Saya jadi bankir sampai April 2008 kan. Jadi selama puluhan tahun jadi bankir itu kan kita interaksi dengan banyak sekali pengusaha, including your father, dan itu dalam hati kayaknya keren juga nih.
Dan kayaknya kalau mereka bisa, kok gue nggak bisa. Itu aja pemikirannya. Dan I tried it out, alhamdulillah oke. Terus akhirnya diminta untuk masuk ke pemerintahan kan. Jadi kita stop selama 5 tahun, terus saya mulai lagi 5,5 tahun yang lalu. Jadi ya usaha saya itu sebetulnya it's a startup, baru 6,5 tahun lah. Gitu. Karena break selama 5 tahun kan waktu saya di pemerintahan. Tapi itu triggernya. Jadi karena saya bantuin banyak sekali pengusaha, institusi yang mana saya pikir kayaknya gue bisa nih. Dan creating something itu is really good. It feels good kan. Dan kalau kita jadi pengusaha itu we're creating jobs. Dan itu it gives me tremendous feelings. Waktu itu awal usahanya Pak Gita? Nah, jadinya di awal waktu kita bikin private equity, terus kita mengelola dana dari beberapa institusi di luar, terus kita investasikan dan alhamdulillah returnnya, terus kita juga invest di real estate sama di sumber daya alam tahun 2008. Pak, setuju nggak sih kalau semua orang tuh nggak bisa jadi pengusaha? Setuju banget. Nah sekarang kan banyak anak muda yang berlomba-lomba Pak untuk jadi pengusaha. Walaupun mereka sebenarnya nggak tahu mereka tuh bisa jadi pengusaha apa enggak gitu. Tapi mereka berlomba-lomba pingin banget jadi pengusaha. Sebenarnya menurut Pak Gita dasar apa sih yang lo harus punya kalau lo mau jadi pengusaha? Gini loh, dulu zaman saya waktu masih kecil, suku bunga tuh tinggi banget kan. Jadinya kalau orang tuh mau masuk ke dunia usaha tuh kan ada beberapa kendala. Satu memang dia inherently nggak suka ngambil risiko. Ya kan? Tapi ada juga yang ada kapasitas atau keberanian untuk ngambil risiko. Nah itu salah satu kendalanya, walaupun dia berani ngambil risiko adalah suku bunganya tinggi. Tapi sekarang suku bunga udah jauh lebih rendah kan? Tahun 98, 99 tuh suku bunga 60-70%. Sekarang suku bunga SBI 4%, 4,25%. Jadinya kalau ada orang yang punya keberanian untuk ngambil risiko, ya apes-apesnya biaya bisnis gue cuma segitu. Kalau dulu segitu. Nah itu kalau menurut saya alamiah. Untuk sekarang tuh jauh lebih banyak anak-anak muda yang ingin jadi pengusaha. Tapi you're right, nggak bisa di generalize bahwa semuanya tuh mau jadi pengusaha. Gitu. Tapi apa Pak yang penting? Apa yang menurut Pak Gita seorang pengusaha harus punya apa? Harus punya insting kah? Harus punya skill apa sih Pak yang paling dibutuhkan? Kalau menurut saya dia harus berani ngambil resiko dan dia harus bisa mengelilingi dirinya dengan orang yang bisa mengisi kekurangan. Ya kan? Seringkali pemimpin atau pengusaha tuh dia nggak berani atau nggak bisa mengelilingi dirinya dengan orang yang bisa mengsupplant atau mengkomplement. Ya kan, kekurangannya dia. Nah itu yang bikin dia jebol. Dan jujur ya nyari orang yang bisa mengkomplimen, mengsupplement, mengsupplant kekurangan itu nggak gampang loh. Susah, Pak. Apalagi di dunia digital sekarang kan saling bajak membajak karena demand-nya segini, supply-nya segini. Iya kan. Nah itu jadinya ya itu kalau menurut saya kapasitas orang bisa ngelilingin dirinya dengan orang-orang yang bisa mengisi kekurangan. Ini nyambung sama pertanyaan aku berikutnya sih Pak. Kan waktu Pak Gita masuk back then untuk menjadi seorang pengusaha, pasti kan environment-nya atau ekosistemnya berbeda sama yang sekarang, Indonesia yang sekarang gitu. Apa sih Pak yang paling signifikan perbedaannya apa saat awal Pak Gita memulai bisnis sama sekarang nih? Wah kalau sekarang sih percakapannya kalau menurut saya lebih kaya. Kalau dulu kan kalau orang mau bisnis 8 dari 10 orang tuh maunya bisnis tambang. Ya kan, 1 dan 2 mungkin mau properti, ya kan. Zaman saya masuk ke dunia usaha tuh yang mau bisnis garment, mau bisnis apa tuh nggak banyak. Tapi sekarang apa aja digitalisasi, apa aja komoditisasi. Jadinya kalau kita mau ngelihat ke sektor keuangan, digitalnya gimana? Kita mau sektor retail, digitalisasinya gimana? Kita mau lihat sektor iklim atau perubahan iklim, digitalisasinya gimana? Nah itu kalau menurut saya yang kurang sekarang, walaupun percakapannya udah jauh lebih kaya daripada 10-12 tahun yang lalu, itu adalah kurangnya percakapan mengenai what matters in the next 50 years. Nah saya selalu ngomong mengenai 2 hal.
ini kita kurang peka atau kurang aktif ngobrol mengenai perubahan iklim, ya kan? Dan Climate kedua, change. kita kurang aktif bicara mengenai kesenjangan. Dan gini loh, digitalisasi itu sebetulnya bisa cemerlang karena mereka bisa menyelesaikan masalah kan. Betul. Dan ini adalah menurut saya dua masalah yang sangat sistemik. Dan saya percaya ke depan tuh orang yang akan menjadi trilioner pertama itu adalah orang yang bisa mencari solusi untuk supaya perubahan iklim ini bisa teratasi. Ya kan? Kalau sekarang orang terkaya di dunia tuh yang mulainya jualan buku, sekarang dia punya kapasitas dan platform digital yang bisa melakukan banyak hal, ya kan? Tapi kedepannya kalau menurut saya ini salah satu yang paling mahal yang harus disolusikan itu adalah perubahan iklim, gitu. Betul. Nah, ngomongnya soal generasi muda, Pak. Menurut Pak Gita melihat generasi muda sekarang, generasi muda bangsa kita seperti apa, Pak? Di Indonesia? Di Indonesia. Oh, cool. Kalau menurut saya cool banget. Dan mereka tuh lebih terbuka. Dan enaknya kan sekarang pipa nih udah sangat terdemokratisasi. Ya kan, kita nggak perlu ke channel TV tertentu. Betul. Kita bisa ke Anchor, Spotify, Apple, YouTube dan lain-lain kan. Endless. Dan ini udah ribuan atau puluhan ribu pipa, jadinya ya kalau menurut saya itu indah untuk anak-anak muda. Apalagi bunga atau suku bunga udah jauh lebih rendah. Jadi kalau dia mau jadi pengusaha, dia nggak tahu apapun, dia bisa belajar mengenai hal itu karena pipanya banyak dan dia mau cari modal, biayanya nggak semahal dulu. Jadi yang diperlukan justru niat dan kerja keras dan doa tentunya. Gitu. Pak, ngomongin soal pandemi, ini kan sulit untuk banyak orang ya, apalagi pengusaha-pengusaha gitu. Nah, tapi pasti ada opportunity-nya kan Pak di tengah-tengah pandemi ini. Apa Pak, bisnis industri apa atau bisnis apa yang lagi seksi di tengah pandemi ini? Ya yang paling obvious kan digital ya. Dan ini kan sudah sangat virtual segala aktivitas usaha. Tapi kalau menurut saya gimana supaya ya yang paling gampang sekarang konten. Yang paling obvious, you're smack in the middle of this. Ya kan? Dan content creation kalau menurut saya itu yang akan diinginkan dan digemari oleh banyak orang yang WFH. Dan pipanya saya rasa udah cukup, nggak perlu diperbanyak, tinggal isi pipanya. Nah, betul. Itu kalau menurut saya low hanging fruit. Gitu. Nah, talking about content creation, kan kita punya Endgame podcast. Pak, waktu itu kenapa memutuskan untuk pertama kenapa mediumnya podcast? Terus yang kedua, kenapa namanya Endgame? Saya tuh dengerin Joe Rogan, ya kan, podcastnya tuh keren banget. Terus saya ngajar di sekolah, terus saya juga salah satu pendirinya Visinema yang bikin film. Terus kita lagi ngopi nih barengan sama orang-orang di sekolah, sama Angga, sama temen-temen Angga yang Pak, Bapak kenapa nggak bikin podcast? Karena kalau Bapak ngomong tuh kita sering nyatet dan segalanya. Ini gimana kalau kita sebarluaskan? Pipanya banyak nih Pak. Dia bilang, oke. Alright, let's do it. Dan jadinya misi kita adalah untuk mengedukasi orang Indonesia dan orang di kawasan. Kenapa Endgame Pak? Namanya, I'm a big fan of the Avengers. Dan saya tuh kalau nanya, aku kira ada filosofi apa gitu Pak? Ada. Jadinya kalau saya wawancara orang, mau dia umur 18 atau dia umur 65 tahun, saya selalu nanya, what's your end game? Gitu kan. Jadinya that's dessert, tapi what's the main menu? Iya kan? That's appetizer. What's the main menu? What's your end game? Itu selalu saya tanyakan. Pak, talking about content gitu ya, dan aku juga udah sering ngobrol sama Pak Gita soal industri kreatif. Nah, menurut Pak Gita industri kreatif di Indonesia sekarang seperti apa? Dan potensinya akan seperti apa sih Pak ke depan? Oke, ini agak-agak ngehayal ya. Kalau menurut saya 2045 itu kita harus bisa lebih unggul daripada Korea. Kenapa? Karena skala. Ya kan? Korea populasi 50 juta, kita 270 juta. Masa kita kalah sih? Tapi nggak tahu gimana Parasite menang Oscar, nggak tahu gimana K-pop tuh global, ya kan? Mendunia. Ya kalau menurut saya, ya mungkin dangdut kita bisa duniakan, kita bisa globalkan, dan itu nggak ada alasan kita nggak bisa dalam 25 tahun ke depan. Tapi
konten kita itu jangan bikin kita dikenal dunia hanya sebagai orang yang kreatif. Tapi saya pengen, ini ngayal nih ya, saya pengen konten-konten kita itu dibikin sedemikian rupa supaya orang lihat orang Indonesia tuh, ini orang cerdas, ini orang kreatif, ini orang budayawan, ini orang apa. Jadi komplit gitu loh. Jadi itu bisa ngalir ke aspirasi-aspirasi kita yang lain. Syukur-syukur kita bisa menang 10 Nobel. Syukur-syukur kita bisa menang 10 Oscar. Syukur-syukur kita bisa menang 10 Grammy. Syukur-syukur kita bisa jadi juara dunia sepak bola. Syukur-syukur kita bisa top 5 tally di Olimpiade tahun 2045. Dan itu kalau menurut saya bisa dipengaruhi lewat content creation kita. Jadi gimana untuk membesarkan bangsa. Bukan hanya dengan nyanyi atau joget aja, tapi kalau menurut saya, I think it's so possible, karena pipanya ini udah banyak gitu. Pak, kalau strategi gampangnya gimana Pak, agar kita bisa ngebalap Korea? Strategi gampangnya menurut Pak Gita apa? Oke, it may sound easy, but it may sound difficult. Kalau menurut saya, kalau ada 10 aja yang bisa mengglobal, bisa menjadi narator, itu viral sekali. Kita kurang narator, jujur deh, kita kurang narator. We suck at storytelling. Padahal itu paling penting. Boleh nggak tuh ngomong kata kayak begitu? Boleh dong, kan ngobrol sore semaunya ya Pak. Pak, menjadi storyteller yang baik, menurut Pak Gita harus seperti apa sih? Gimana caranya kita bisa menjadi storyteller yang baik? Enaknya kan kalau saya tuh baca buku ya, tapi enaknya sekarang kan apa aja ada di YouTube. You wanna be a magician, you wanna be a welder, mau jadi talk show host atau apa, bisa belajar dari YouTube. Ya kan, tinggal kita niat apa enggak, tinggal kita mau kerja keras apa enggak. Kan? Udah endless soalnya, bisa didapetin informasi dari mana-mana sekarang. Dan orang tuh suka bingung, lu kok kalau ngomong kayaknya enak banget sih. Tahu nggak? Nih, I'll tell you a secret. Dulu tuh saya tuh takut banget public speaking. Tapi saya punya bos di Amerika yang sering marahin saya. Karena kalau klien call, ketemu klien, itu saya tuh nggak bisa ngomong. Walaupun saya tahu lah jawabannya apa, terus dia nyuruh saya latihan satu hal yang simple banget. Lo ngomong deh di depan cermin. 20 menit ya sehari. And I did that. Selama 2 tahun. Oh ya Pak? Iya. Every day? Ngobrol aja di sana. Sama diri sendiri. I mean, I'm giving you a recipe for whatever. Mau dibilang sukses kayak atau apa, tapi sebetulnya ada tuh langkah-langkah yang bisa diambil. Untuk apa sih, meng-overcome kendala atau apa gitu loh. Aku mau coba mulai besok. Aku mau coba ngomong. You're good already. Pak Gita, mentality apa atau value apa yang anak-anak muda Indonesia harus punya untuk kita bisa unggul dari negara-negara lain, Pak? Ini kan seringkali nih di akhir-akhir ini kan disebut fail fast. Saya kurang sepakat. Kenapa Pak Gita? Kalau di Silicon Valley kan orang ngomong you gotta know how to fail fast. Ya kan? Jadi gagalnya tuh harus cepat supaya bangkitnya cepat kan? Tapi problemnya kalau kita tuh membudayakan diri untuk fail fast atau gagal cepat, kita tuh meremehkan hal-hal yang kalau menurut saya tuh besar, iya kan? Jadinya kalau anggaplah nih yang paling gampang konkretnya nih, kalau kita mau coba cari solusi mengenai perubahan iklim, terus baru 12 bulan kita gagal, iya kan? Terus ya udah kita tinggalin aja. Tapi climate change itu perlu 10-20 tahun untuk mensolusikan. Nah jadinya kalau menurut saya sih, kalau anak-anak muda yang visionary, dia harus bisa fail long atau fail late. Itu agak-agak paradoxical, tapi kalau menurut saya kalau dia bisa berparadigma kayak begitu, I think it's kind of cool. Pak, let's talk about music. Kan Pak Gita bilang tadi musik itu sangat berarti ya buat Pak Gita. Apa sih Pak esensinya? Kenapa musik itu sebegitu pentingnya buat Pak Gita? Dan ada nggak sih Pak kolerasinya dengan berbisnis? Mungkin Pak Gita jadi lebih cepat dan segala macamnya. Ada. Kalau musik tuh, apalagi kalau kita komposisi ya, kalau kita nulis itu kan sebetulnya fungsi dari emosi ya.
seringkali kita nggak bisa tuh lagi nggak terpengaruh oleh emosi, duduk gue niat mau nulis 2 lagu dalam 2 jam. No, not gonna happen. Kalaupun jadi juga jelek banget. Ya kan? Nah itu kalau menurut saya bisnis tuh sebetulnya emosional. Iya kan? Nggak mungkin nggak emosional. Iya, setuju. Rasional tapi emosional. Ya kan? Setuju. You know this, ya kan? Nah itu kalau menurut saya nyambungnya dengan musik begitu. Kedua, kalau kita ngerti mengenai jazz, jazz tuh kental dengan sinkopasi dan improvisasi. Dan dalam bisnis apalagi sekarang dengan COVID ini kan ya kita juga lagi agak-agak sakit gigi kan. Nah gimana kita bisa berimprovisasi untuk bisa survive. Bermusik kan juga membantu Pak Gita untuk menemukan cinta Pak Gita, which is Tante Yasmin. Pak, ceritanya gimana sih katanya waktu itu Pak Gita lesin piano? Iya, dia tuh salah satu murid piano saya. Saya lagi liburan dari Amerika ngajar. Gitu. Iya, dia mau belajar jazz saya ngajar. Gemasnya. Tapi itu waktu itu hanya student teacher relationship. Terus ketemu lagi setelah berapa tahun waktu saya balik. Saya lagi nge-gig di Hard Rock Cafe atau di News Cafe, terus dia salah satu pengunjung di situ, ketemu lagi. Halo, udah. Nah, Pak, apa yang berubah sebelum Pak Gita menikah dan sekarang sudah menikah? Apa yang paling sense berubah, of Pak? Responsibility, sense of accountability, sense of verifiability. Beda. Jadi sebelum nikah tuh kita kan lebih demokratis, tapi begitu nikah sense of responsibility-nya tuh lebih terasa. Sense of accountability-nya jauh lebih terasa, apalagi begitu punya anak. Betul. Ya kan? Ya itu udah mikirin lebih banyak. Waktu itu apa sih Pak yang dicari? Istri Pak Gita tuh harus seperti apa? Waktu itu udah nggak sih Pak sebelum nikah? Kriterianya harus apa? I'm not a very demanding husband. Gitu. Dia tuh mau kerja sebagai analis, terus dia mau kerja sebagai apa? Ya sekarang dia sibuk ngurusin kopi. Iya benar. Dia ngurusin kafe, bikin roti. Gitu, Aku harus belajar sih dari Tante Yasmin. Sama dia juga ngurusin ini kayak perhiasan UMKM. Iya. Ya, membina. Pak Gita, apa value atau didikan apa yang Pak Gita ingin kasih ke anak-anak Pak Gita? Apa yang ingin ditanamkan ke anak-anak Pak Gita? Pendidikan tuh paling penting kalau menurut saya. Dan karena itu kalau menurut saya investasi. Dan yang saya sayangkan tuh sekarang biaya pendidikan itu terlalu mahal. Relatif dibandingkan benefit yang bisa diraih dari pendidikan. Dibanding mungkin 30-40 tahun yang lalu. Biaya pendidikan tuh jauh lebih murah. Dan itu nggak nyambung kalau kita hitung-hitungan IRR. Ya kan? Bayaran sekolah kan segini, terus begitu lulus juga dia income-nya berapa, terus dihitung present value-nya nggak nyambung. Tapi tetap saya percaya itu adalah investasi yang terbaik untuk anak-anak. Kedua, kalau menurut saya sih mereka harus ada keterbukaan dalam cara berpikir. Dan itu bisa dibungkus dalam konteks caranya mereka gaul, terus juga syukur-syukur juga berprofesi di kantor atau dalam dunia usaha. Tapi Pak Gita kayak ada nggak sih kayak harapan spesifik harus jadi ini harus jadi itu? Nggak ada. Tapi yang saya mungkin rasakan mereka tuh agak-agak sensitif. Seakan-akan saya tuh punya ekspektasi, ya kan? You know what I mean? Aku merasakannya Pak. Iya. Dan saya tuh conscious banget mengenai itu. Makanya saya nggak ngomong apa-apa, tapi saya bisa ngerasain mereka tuh is like they're under pressure, gitu kan? You get it, right? You feel me, right? Itu saya ngerasa banget sama mereka. Makanya saya tuh kalau lagi di meja makan atau apa, kita ngalor ngidul mengenai apa aja. Saya nggak nanya, lu ngapain aja hari ini? Wah udah, kalau begitu tuh, semakin itu. Tapi bapakku juga gitu sih, kayak Pak Gita. Jadi mungkin bapak tahu juga kalau aku udah banyak pressure dan segala macam, jadi bapak kayak. Dan I know that they're already under pressure without pressuring them. Iya kan? It's enough. Already. Gitu. Aku nanya, kan Pak Gita selalu nanya nih end game-nya yang ada di show-nya Pak Gita. What's your end game? End game-nya Pak Gita apa? Guru asli. Saya tuh I found my sweet spot. Sweet spot saya tuh saya kalau udah di kelas ngajar ngomong tuh nggak tahu gimana. I'm on a different planet. Rasanya tuh beda gitu loh. Dan dulu mungkin waktu sebagai musisi tuh kalau lagi manggung
kayaknya keren banget nih. Tapi kalau sekarang kalau udah ngomong, ngajar, dan kelihatannya tuh my end game. Gitu. Dan knowledge sharing, dan hopefully bisa menjadi narator untuk bangsa dan negara. Amin. Bisa Pak pasti. Ya, tapi dalam kelas ya, di ruang kelas. Pak Gita, 3 pertanyaan terakhir. Crucial one. Yang pertama, menurut Pak Gita 5 tahun ke depan Indonesia akan seperti apa? In 5 years. Ini modelingnya nih harus menginkorporasi pandemik kan. Pandemi ini kan saya tetap berasumsi kita akan terdampak selama 2-3 tahun ke depan. 5 tahun ke depan kalau menurut saya inklusi keuangan itu udah di 70-80%. Sekarang kan 49-50%. Nah ini karena perannya digitalisasi. Terus 5 tahun ke depan mungkin unicorn di Indonesia tuh udah lebih dari 10. Ya kan? Karena ekonomi kita itu udah anggaplah 1,5-2 triliun dolar. 5 tahun ke depan kalau menurut saya Indonesia tuh udah jauh lebih dianggap di kawasan dan di dunia. Itu 5 tahun ke depan ya Pak? 5 tahun ke depan. Nah kan obrolan kita will forever stay di YouTube Pak. Ya dong, udah akan selalu ada nih obrolan kita. Apa yang Pak Gita ingin sampaikan ke diri Pak Gita di 5 tahun ke depan? Time travel nih ya? Iya, time travel. Jadi kalau Pak Gita nanti 5 tahun ke depan iseng nonton Ngobrol Sore Semaunya lagi, apa yang Pak Gita ingin sampaikan ke Pak Gita di 5 tahun ke depan? Kalau menurut saya, that's a tough one man. 5 tahun dari hari ini saya akan berpesan ke diri saya, I wish saya mulai endgame itu lebih awal. Ya kan? Karena kesadaran saya mengenai pipa, apakah itu Spotify, YouTube, Anchor, Apple, dan lain-lain, itu sebetulnya sudah sangat bisa diberdayakan dari sebelum-sebelumnya. Dan itu mungkin efeknya bisa dibilang marginal, tapi bisa juga dianggap eksponensial. Terakhir Pak, the most important one. Menurut Pak Gita, 5 tahun ke depan, aku akan seperti apa? Aku akan akan ada di mana? Pak Gita prediknya aku akan... You'll be married with 5 kids. Bercanda. Gak seru banget. Coba Pak, 5 tahun ke depan, kira-kira Putri. I think you'll be very big. Amin. Saya jarang ketemu orang seumur 24 tahun yang sedewasa Anda dan selebar pengetahuannya dan apa nih? You connect, ya kan? Nggak banyak loh orang yang bisa connect. Anda tuh nyambung dengan siapapun, ya kan? Dan you do it in such a way, humility-nya tuh terasa banget loh. And that's tough coming from your position. I mean, you're coming from there, right? Tapi you come to the table with the kind of humility yang bisa dirasakan oleh bukan hanya saya, tapi siapapun. Amin. Nah, itu kalau menurut saya bekal yang keren banget. Dan dalam 5 tahun, ya ini kayaknya ruangannya terlalu kecil. Nanti Pak, kita perbesar. Kita doain juga. Amin ya Pak. Kan? Amin. Thank you so much Pak Gita udah main dan datang ke Ngobrol Sore Semaunya. Thanks. Thank you so much. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton Ngobrol Sore Semaunya. Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya setiap hari Kamis jam 6 sore dan bisa dengerin full versionnya di Spotify. Bye bye.